Ya, tujuannya adalah kita untuk meminta kelancaran rezeki ya. Kemudian kita minta dilancarkan untuk bisa melunasi kewajiban-kewajiban kita, amanah-amanah kita ya, hutang-hutang kita, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi, dan kali ini aku pengen sharing tentang menjemput rezeki dengan salah satu amalan ya, amalan yang sangat dahsyat banget ya, pahalanya luar biasa, keajaiban yang didapatkan juga nggak main-main ya. Dan amalannya ini terdapat di dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu dengan surah Al-Waqiah, teman-teman. Jadi teman-teman udah banyak yang tahu ya kalau surat Al-Waqiah itu benar-benar sangat powerful banget guna untuk mengundang rezeki ya, menjemput rezeki. Dan memang salah satu surat yang identik dengan rezeki begitu ya, teman-teman. Banyak juga yang sudah melakukan riyadhah Waqiah Yasin selama 30 hari atau 40 hari. Ada yang mengerjakan Al-Waqiah 30 hari, ada yang Yasin 30 hari ya, teman-teman. Jadi memang sedahsyat itu memang surat Al-Waqiah. Dan ini aku juga alamin sendiri. Aku tuh benar-benar ngerasain sesuatu hal yang berbeda ketika aku benar-benar ngamalin ya. Jadi tidak hanya sehari satu kali, tapi aku pernah membaca sehari itu lebih dari 7 kali dalam sekali duduk, teman-teman. Dan itu Masya Allah, hati aku tuh tenang banget, teman-teman. Meskipun ada banyak masalah atau meskipun aku punya suatu kebutuhan yang mungkin aku belum punya uang gitu ya, tapi dengan amalan surah Al-Waqiah ini, itu kayak berasa aku tuh kayak nggak punya masalah gitu loh, teman-teman. Aku tuh tenang banget, enteng banget, ringan banget, Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam hati aku percaya bahwa Allah pasti nolongin, pasti ada rezeki ya. Jadi setelah kita berikhtiar sekuat tenaga kita, semampu kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin dengan sholat tepat waktu, kemudian sholat sunnahnya juga nggak pernah lupa, sholat tahajud, sholat taubat, sholat duha, sholat qobliyah subuh ya. Kemudian amalan sholawatnya juga nggak pernah ketinggalan. Artinya ikhtiar yang kita lakukan itu sudah semaksimal mungkin ya. Kemudian ditambah dengan Al-Waqiah ini, Masya Allah, hati aku tuh jadi tenang banget. Dan kalau udah tenang itu udah pasti ya, udah pasti sebentar lagi pasti Allah akan nolongin. Seyakin itu memang kalau baca Al-Quran, baca surah Al-Waqiah itu, Masya Allah, luar biasa, teman-teman. Ya, aku tuh terinspirasi dari salah satu teman aku di TikTok ya. Ada video TikTok yang bilang beliau itu pernah ngamalin surat Al-Waqiah itu 41 kali ya, dan itu Masya Allah banget keajaiban yang didapatkan itu. Masya Allah, dagangannya laris, jualannya laris, dan pokoknya langsung meledak gitu loh. Bahkan ada seller yang menggunakan videonya, dan itu jualannya dipromoin itu juga Masya Allah meledak banget gitu loh. Dan aku terinspirasi dari itu. Sebelumnya udah banyak banget sih keajaiban atau testimoni yang bilang kalau membaca surat Al-Waqiah 41 kali itu memang dahsyat. Tapi aku masih belum tergerak waktu itu. Aku hanya baca paling 7 kali gitu ya. Tapi memang aku benar-benar niatkan sekali duduk itu lebih dari 7 kali. Aku bisa dapat maksudnya sekali duduk nggak sampai 41 kali ya. Nggak mampu, aku masih belum mampu. Itu belum sampai 41 kali. Ya, jadi aku masih belajar gitu ya. Lebih dari 7 kali itu aja udah bagi aku udah Masya Allah banget, udah luar biasa bagi aku ya. Dan memang benar-benar efeknya sedahsyat ini, tenang, kemudian tiba-tiba ada rezeki yang nggak pernah aku duga, teman-teman. Dan Masya Allah, aku percaya memang kalau memang punya hajat gitu ya, biar cepet terkabul, itu memang kita itu harus punya amalan yang apa ya, maksudnya berat gitu loh, yang bisa kita jalani dengan sungguh-sungguh. Dan amalan itu juga berat gitu loh, teman-teman. Jadi selain sholawat, mungkin kita bisa ngamalin Waqiah atau Yasin 41 kali, atau Yasin Fadilah 41 kali itu, teman-teman. Dan itu nggak usah lama-lama, insya Allah akan Allah kabulin, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen banget kok
aku udah ikhtiarnya maksimal, udah sholat tepat waktu, udah sholat sunnah tahajud juga, duha nggak pernah ketinggalan, sholat taubat, kemudian amalan sholawatnya juga udah maksudnya udah ikhtiar semaksimal mungkin, tapi masih belum ada hasil gitu ya, masih belum ada jawaban dari Allah. Itu bukan Allah yang ngebiarin kita, itu bukan Allah diam saja dan nggak pernah bergerak gitu ya, tapi itulah caranya Allah supaya kita terus meminta sama Allah. Dan di saat kita sudah benar-benar ikhlas, di saat kita sudah benar-benar pasrah ya, tenang, serahin kepada Allah, Allah baru turun tangan teman-teman ya. Jadi jangan pernah ragu lagi, jangan pernah bilang-bilang kapan ya, kok belum ada tanda-tanda keajaiban, kok belum ada pertolongan, belum ada jalan keluar, gimana ini, makin gelisah gitu ya. Itu keajaiban tak akan kunjung datang teman-teman. Jadi tetap tenang, tetap serahin sama Allah, karena masalah itu yang membuat adalah Allah, dan yang punya solusi adalah Allah. Ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin ya, kita sudah menunjukkan kesungguhan kita, minta tolong sama Allah, bergantung sama Allah, insya Allah Allah pasti akan nolongin teman-teman. Gak usah dipikirin bagaimana caranya, gak usah dipikirin nanti akan seperti apa jalannya, gak usah dipikirin teman-teman ya. Pokoknya yang penting kita fokuskan pada diri kita aja, kita fokuskan pada amalan kita, apa yang bisa kita kerjakan dengan sepenuh hati, tetap melibatkan Allah dalam setiap hal apapun gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu tenang aja. Kalau kita udah tenang, insya Allah jalan keluar itu pasti akan deket dengan kita teman-teman. Berbeda dengan kalau kita selalu cemas, kita selalu panik gitu ya, nggak akan pernah dapetin solusi, nggak akan pernah dapetin ide-ide gitu ya. Allah nunggu kita tenang dulu, Allah nunggu kita pasrah dulu, Allah nunggu kita ikhlas dulu teman-teman ya. Jadi cobain yang belum pernah nih ngamalin surat Al-Waqiah, cobain misalnya sekali duduk baca 3 gitu ya, nanti sholat selanjutnya baca 2 atau baca 3 semampunya dulu. Nanti kalau udah merasa kayak ada yang beda gitu ya, tenang banget gitu dengan baca Al-Quran gitu, Masya Allah, dan itu kita bisa nambah lagi dengan pengen nambah sendiri. Itulah teman-teman dahsyatnya ikhtiar jalur langit ya, Masya Allah. Dengan perantara sholawat memang kita itu kalau udah setiap hari ya dawamin sholawat itu rasanya kayak, namanya sholat itu kalau nggak buru-buru itu kayak sayang banget gitu loh. Kemudian kalau misalnya nggak baca Al-Quran gitu ya, sekali aja nggak baca Al-Quran itu rasanya kayak ada yang ketinggalan. Nah itulah dahsyatnya sholawat teman-teman. Kalau udah baca sholawat setiap hari, insya Allah kita akan cinta dengan Al-Quran, kita akan terbiasa dengan, kalau nggak baca Al-Quran rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau nggak baca Al-Quran sehari aja rasanya ada yang beda. Nah itulah Masya Allah luar biasa. Dan kalau baca Al-Waqiah itu kita akan dijauhkan dari kemiskinan, kita akan dijauhkan dari kesulitan, dan insya Allah hidup kita akan berkah ya, rezeki akan mengalir terus teman-teman. Meskipun nggak sekarang, meskipun saat ini masih banyak ujian, tapi yakinlah suatu saat nanti kita punya tabungan surah Al-Waqiah yang selalu kita amalin tiap hari, suatu saat itu akan menolong kita, dan suatu saat akan mengalirkan rezeki yang tidak pernah kita duga teman-teman. Itulah fadilahnya membaca surah Al-Waqiah teman-teman. Jadi cobain, boleh dilakukan riyadhah ya, atau misalnya kalau kita lagi haid, bagaimana kak? Kalau kita lagi haid, kita kan nggak boleh baca Al-Quran, kita kan nggak boleh sholat ya, kita bisa dengerin murotalnya aja, nggak baca, atau kita ganti dengan zikir yang lain, zikir sholawat atau zikir istighfar ya. Kemudian nanti kalau udah selesai haid, kita lanjutkan lagi riyadhahnya, seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah dipikirin yang haid gimana, nanti putus dong, ya enggak ya memang waktu haid kita nggak baca, cuman nanti setelah haid kita lanjutkan lagi riyadhahnya, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, ada rahasia di surah Al-Waqiah itu teman-teman. Jadi jantungnya Al-Waqiah ya. Kalau kita bertemu dengan ayat 74 dan ayat 96 yang bunyinya fasabbih bismi rabbikal adzim, teman-teman berhenti dulu ya, kemudian kita baca tasbih teman-teman. Tasbihnya yang lengkap ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ya. Itu dibaca sebanyak 7 kali teman-teman.
Ya, kalau sudah baca tasbih lengkap, kemudian kita berdoa, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni, Agnina, ya Allah. Itu dibaca sebanyak 7 kali juga, teman-teman. Ya, tujuannya adalah kita untuk meminta kelancaran rezeki, ya. Kemudian kita minta dilancarkan untuk bisa melunasi kewajiban-kewajiban kita, amanah-amanah kita, ya, hutang-hutang kita, teman-teman. Karena kalau kita baca doa ini, ya, Agnina itu adalah untuk melunasi hutang, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri Agnini, tapi kalau untuk orang banyak, jadi kita berdoanya untuk siapapun orang yang punya hutang atau orang yang punya kewajiban, untuk dimudahkan kita membayar, untuk dimudahkan kita melunasi semuanya. Kita memohon kelancaran rezeki, teman-teman. Jadi kita baca ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni, Agnina, ya Allah, teman-teman. Atau kalau misalnya dibaca secara lengkap juga boleh, ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni. Kemudian kita lanjut dengan doa tadi. Allahumma kfini bihalalika an haramika aknina bifadlika man siwak. Itu dibaca 7 kali, teman-teman. Cobain deh baca doa ini. Ya, Masya Allah, luar biasa banget, teman-teman. Pikiran tenang, hati kita lapang, kemudian tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba ada ide, peluang yang besar gitu ya. Masya Allah, dahsyat banget kalau kita tuh semakin dekat dengan Allah. Ya, selain itu, ya, jangan lupakan untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholat kita, teman-teman, ya. Jadi kalau cuman kita baca itu aja tapi sholat kita masih bolong-bolong, sholat kita masih di akhir waktu, ya, itu keajaiban sama Allah masih ditunda. Dari mana caranya Allah bisa mengabulkan doa kita atau bisa memberikan keajaiban, kita aja masih belum baik gitu ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah sholat kita harus diperbaiki, harus sholat on time, tepat waktu atau di awal waktu. Kemudian tambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat, hajat, witir, ya. Kemudian qobliyah itu ya, qobliyah ba'diyah, dan sholat duha. Kemudian kita baru tambah dengan surah Al-Waqiah ini, riyadoh surah Al-Waqiah ini, teman-teman. Percayalah, pasti nggak akan lama lagi, insya Allah, ya, Allah pasti akan ngabulin hajat-hajat kita. Allah pasti akan kasih jalan, teman-teman. Dan kita pun juga harus peka bahwasannya setiap pertolongan itu adalah datangnya dari Allah, bukan secara kebetulan. Ya, setiap yang datang ataupun ide-ide ataupun peluang itu datangnya dari Allah, ya, teman-teman. Jadi kita percaya, kita yakin pasti ada pertolongan. Oke, sekian dulu video dari aku, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Aku doain siapapun yang sudah nonton video aku, semoga sehat selalu, semoga Allah limpahi kemudahan dalam setiap urusannya, Allah limpahi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga, Allah limpahi kebahagiaan, Allah limpahi umur yang panjang, berkah, barokah, ya. Dan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah, semoga kita selalu bisa dekat dengan Allah, dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dulu video dari aku. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.